Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ceritanya itu saya lagi berwisata jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Ke Kebun Raya Bogor saya berangkat bersama kedua teman saya. Cuman kedua teman saya nungguin di dekat gerbang pintu masuk karena dia tidak mau terlalu ke dalam. Katanya lelah guys, jadinya saya muter-muter di sini sendirian, lihat-lihat. Soalnya saya penasaran di sini tuh ada apa aja sih. Oh, ternyata setelah saya lihat di sini tuh banyak pohon-pohonan yang tinggi dan besar. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Selebihnya tonton aja lah videonya, karena saya gak tahu mau ngobrol apa lagi, karena suasananya itu lagi jalan-jalan. Itu aja guys.
Oke, baik, selamat siang, selamat datang di Kebun Raya Bogor, Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang kita akan keliling Kebun Raya Bogor dengan durasi sekitar 25 menit ya, Bapak Ibu. Kita keliling ke bagian area bawah terlebih dahulu, setelah itu terakhir nanti di Istana Bogor. Oke. Kemudian di sini juga saya akan menjadi guide atau menjelaskan beberapa objek yang ada di dalam Kebun Raya, ya, serta menjelaskan juga sejarah sedikit dari Kebun Raya Bogor ini. Oke. Dimulai dari usia Kebun Raya. Saat ini usianya sudah mencapai 204 tahun ya, Bapak Ibu. Oke, yang dibangun oleh Thomas Raffles yang berkebangsaan dari Inggris, dan dia itu dibantu oleh botanikal dari Jerman ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk luas Kebun Raya Bogor ini sendiri itu 87 hektar. Nah, untuk 87 hektar itu masih belum termasuk dengan Istana Bogor ya, Bapak Ibu. Hanya untuk kebun rayanya saja. Dan di dalamnya ini kurang lebih terdapat 13.000 keseluruhan tanaman. Yang itu semua sudah ditata ulang kembali atau sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Ya. Nah, untuk kebun raya sendiri juga ini merupakan khusus untuk umumnya dijadikan untuk tempat edukasi ataupun untuk konservasi tumbuhan dan penelitian. Oke, sebagai contoh di bagian samping kiri di sini ada area palem, Bapak Ibu. Ya, jenis-jenis pohon palem. Contohnya ada palem serdang, palem merah, palem raja, ada palem botol, dan palem kurma, Bapak Ibu. Nah, untuk pohon kurmanya di sini tidak berbuah akibat perbedaan iklim. Ya, kurang panas. Oke, untuk contoh pohonnya ada di bagian samping kiri, Bapak Ibu. Phoenix reclinata ya, yang kecil atau yang disangga oleh besi. Jadi kita ke arah kanan ya, Bapak Ibu. Menuju ke arah Taman Astrid, taman utama dari Kebun Raya Bogor. Ini melewati jembatan putih. Oke, dilanjut untuk di bagian samping kanan di sini terdapat pohon randu, Bapak Ibu. Ini koleksi pohon randu lokal Indonesia samping kanan, dan ada pun yang dari Amerika, Bapak Ibu. Ini Ceiba petandra atau randu kembar. Usianya di 101 tahun. Oke, mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya angkat telepon terlebih dahulu. Oke, dilanjut kita sampai di area taman utama dari Kebun Raya Bogor, Bapak Ibu, yaitu Taman Astrid namanya. Ya, nama Astrid itu sendiri yaitu diambil dari Ratu Belgia yang pernah berkunjung di Kebun Raya Bogor tepat pada tahun 1928. Samping kanan di atas sana terdapat restoran dengan nama Resto Rasa ya, Bapak Ibu. Kalau dulu dikenal dengan nama Cafe Green Garden. Ya, namun sekarang sudah mengganti nama. Kita ke arah kiri. Kemudian untuk di bagian samping kanan depan di sini terdapat gedung setengah lingkaran yang dinamai Gedung Ekodom, Bapak Ibu. Ini merupakan hadiah dari Kedutaan Besar Belanda ketika di tahun 2017 ya, bertepatan pada saat usia kebun raya yang ke-200 tahun. Ya. Ini digunakan untuk edukasi ataupun untuk penelitian. Ya, maka dari itu ini tidak bisa dimasuki oleh umum ya, Bapak Ibu. Hanya khusus. Enak dong. Ya. Di seberang samping kanan juga di situ terdapat pohon baobab, Bapak Ibu. Ya, pohon yang tidak mempunyai daun. Nah, jadi untuk pohon baobab ini asalnya dari Afrika, tepatnya di Pulau Madagaskar. Mirip juga seperti kaktus. Dia bisa menyimpan air, bahkan bisa berpuluh-puluh liter dia itu. Ya. Namun kalau di sini itu bentuknya kecil. Melainkan kalau di tempat aslinya itu bisa tinggi besar. Ya, namanya pohon baobab. Ya, samping kanan di sini juga ada gedung anggrek ya, Bapak Ibu. Ini yang baru dari Kebun Raya Bogor. Ya, Mas? Betul, Pak. Cuma saat ini belum dibuka, ya, belum diresmikan. Masih ditutup. Nanti dalamnya ini anggrek semua ya, Bapak Ibu, untuk pameran. Adapun orchidarium di samping kiri, harus ke bawah lagi. Nah, kalau orchidarium ini jadi kayak habitat aslinya dari si anggrek ya, Bapak Ibu. Oke. Adapun pembibitannya ini ada pembibitan hybrid dan ada juga yang spesies ya, Bapak Ibu. Di samping kanan di sini ada koleksi dari jeruk hutan, Bapak Ibu ya.
Ini buahnya ada berserakan di bagian bawah, ya. Bentuknya itu seperti kedondong. Namun ada yang bilang juga itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, melainkan bisa dikonsumsi oleh hewan, gitu, ya, jeruk hutan. Samping kiri di sini ada taman koleksi tumbuhan obat, ya, atau toga tumbuhan obat keluarga, Bapak Ibu. Katanya seperti sirih, ya, paling banyak sirih, terus kumis kucing, beluntas, ada juga ginseng, temulawak, ya, Bapak Ibu. Di samping kiri berbagai macam tumbuhan obat tradisional. Ya, ada juga taman kopi, Bapak Ibu. Ini taman kopi di samping kiri yang di pot kotak ini, ya. Ini pohonnya. Cuma ini masih bibit, ya, ataupun belum bisa dipanen, gitu. Dan ini jenisnya robusta, ya, dataran rendah. Kebanyakan asalnya itu dari Garut, ya, kopi Garut. Di samping sini. Adapun Taman Sujana Akasan samping kanan atau Taman Garuda, ya. Ini Taman Garuda, dan di bagian samping kiri di sini ada tempat pembibitan reintroduksi tumbuhan langka. Nah, ini salah satunya, di dalam itu terdapat bunga Rafflesia Padma. Namun saat ini bunganya sedang tidak mekar, Bapak Ibu. Sehingga untuk areanya tidak bisa dimasuki untuk umum saat ini, ya. Terakhir mekar itu di tahun 2019, kemungkinan mekar kembali di tahun depan. Karena setiap 3 tahun sekali mekarnya itu, ya. Adapun buah yang menggantung di bagian samping kiri atas, ini namanya buah sosis Afrika, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk buah sosis Afrika ini tidak bisa dikonsumsi oleh manusia, ya, melainkan bisa dikonsumsi itu oleh binatang, contohnya seperti gajah, jerapah maupun badak. Ya. Kemudian di samping kanan di sini ada pohon beringin Benjamina yang ditanam oleh Bapak Soekarno di tahun 1964. Ya. Bapak Soekarno yang menanamnya, atau Bung Karno. Ini kita melewati jembatan Surya Lembayung, ya, Bapak Ibu. Di bawahnya Sungai Ciliwung, ini yang langsung mengalir ke Jakarta, ya, ke sana. Itu yang mancing kan? Itu dari luar, Pak. Warga, ya. Iya, Mas kenal. Oke, ini jembatan Surya Lembayung dibangun di tahun 2002. Ya, persembahan dari Indofood Peduli. Oke, ini sekarang juga kita memasuki area hutan, Bapak Ibu. Ya, ini area hutan, jadi sudah tidak ada taman lagi. Melainkan kebanyakan jenis-jenis kayu keras, ya, Bapak Ibu. Contohnya seperti kayu ulin, kayu jati, adapun kayu meranti, ya. Nah, di sini ada salah satu contohnya kayu ulin atau kayu besi terdapat di bagian depan samping kiri, Bapak Ibu. Ini pohonnya, ya, persis samping kiri kita. Yang ini asal dari Sumatera, ya. Ada juga yang dari Kalimantan, ya, ataupun Sulawesi juga ada. Ya, kalau untuk kayu ulin biasanya dijadikan untuk bahan bangunan, pelapis perahu, maupun untuk bantalan rel kereta. Ya, yang paling sering itu bantalan rel kereta. Ya, bisa juga disebut untuk kayu ulin itu tahan terhadap air. Jadi semakin terkena air, semakin kuat juga untuk kayunya. Mas, sebelah belok kiri ada kuburan, tuh kuburan siapa ya, Mas, ya? Ya, itu makom keramat, Pak. Nanti kita lewati, nanti saya jelasin juga di sana. Oke. Itu makam dari istri Prabu Siliwangi. Oh. Ya, cuma nanti lebih detailnya nanti saya jelaskan di sana. Oke. Nah, ini samping kanan di sini ada pohon 2 atau pohon yang berdampingan, ya, Bapak Ibu. Ini yang disebut pohon jodoh, ya. Ini pohon jodohnya. Nah, kalau misalkan dia itu berdampingan tetapi berbeda jenis, maka disebut pohon jodoh. Dan untuk jenis yang samping kiri ini meranti merah dari Sumatera. Sedangkan kalau untuk yang di bagian samping kanan itu ada beringin putih dari Malaysia. Untuk usianya keduanya itu di 155 tahun, ya, Bapak Ibu. 1866, ya, ditanamnya. Adapun di kanan ini ada gaharu, Bapak Ibu, ya, 1865. Cukup tua, ya. Yang unik itu atau ciri khasnya mengeluarkan wangi di batang pohonnya. Ya. Ini cukup langka juga untuk gaharu. Oke, nah untuk di bagian samping kanan depan di sini ada komplek makom keramat, ya, Bapak Ibu. Ini makom dari istri Prabu Siliwangi, yaitu Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ya, ini istrinya yang kedua, ya, kalau tidak salah. Dan terdapat juga 3 makom lainnya, ada Mbak Jepra, Mbak Baul, dan Solendang Galuh Pangkuan. Ya. Untuk keterangannya juga ada di kanan. Nah, namun ini makom, ya, Bapak Ibu. Setahu saya kalau makom dan makam itu berbeda. Makom belum tentu ada jasadnya di dalam kuburannya, sedangkan kalau untuk makam itu udah pasti ada jasadnya. Biasanya kalau untuk makom juga itu digunakan sebagai tempat semedi, ya, maupun untuk yang lainnya. Oke. Dan di bagian samping kiri di sana itu ada jembatan merah, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu jembatan legendaris dari Kebun Raya Bogor, ataupun salah satu ikon juga dari Kebun Raya Bogor ini. Namun saat ini sudah ditutup, ya, akibat sudah rapuh atau sudah tua jembatannya. Ya.
Nah, kalau di jembatan gantung itu mempunyai mitos kalau misalkan pasangan situ atau yang pacaran situ lah itu bisa putus hubungannya ya. Berbanding balik dengan di pohon jodoh. Kalau di pohon jodoh itu bisa awet lah, bisa awet, bisa dapat jodoh kalau yang masih sendiri gitu ya. Saya kira nambah. Enggak, Pak. Tergantung dia mungkin. Oke, untuk di kanan di sini ada pohon rengas, Bapak Ibu ya. Ini pohon rengas, dia memiliki getah yang beracun. Nah, untuk racunnya ini biasa dijadikan untuk alat berburu hewan, Bapak Ibu. Ya. Pohon rengas dia termasuk ke dalam keluarga mangga-manggahan, Mangifera. Nah, di sini ada juga pohon yang mempunyai akar papan ya. Ini akar papan, bisa juga untuk tempat petak umpet ya, Bapak Ibu. Ya, ini akar papan dan ini jenisnya kenari raksasa, Bapak Ibu. Kenari raksasa. Jadi berbeda dengan kenari pada biasanya. Kalau untuk kenari raksasa tidak bisa dikonsumsi untuk buahnya, melainkan bisa dijadikan untuk souvenir, aksesoris ataupun gantungan kunci, Bapak Ibu, ya. Karena keras dia itu. Usianya sendiri di 164 tahun. 164 ya. tahun. Kenari raksasa asal dari Maluku, ya. Kemudian di bagian atas tebing di samping kanan, di sana terdapat lokasi dari bunga bangkai raksasa. Iya, Ini bukan Rafflesia, melainkan Amorphophilus titanum. Di situ ada papan keterangan ya, Bapak Ibu. Terlihat dari sini yang besar itu. Cuma lokasi itu ada di atas tebing. Dan sekarang bunganya itu sedang tidak mekar, maka dari itu tidak terlihat sama sekali untuk nampaknya. Kalau misalnya mekar juga untuk pengunjung itu melihatnya dari bagian bawah ya, Bapak Ibu. Jadi tidak sampai ke atas. Ini ada penebangan liar ya, Mas. Ya, ini mungkin agak biar ini aja Pak, terang lah. Tadinya di situ ada pohon jadi menutupi mungkin. Ya, adapun mata air Kahuripan Bapak Ibu samping kanan yaitu semirip sumur ya, itu semacam sumur. Nah, ini mitosnya kalau misalkan cuci muka di situ itu bisa awet muda ya. Di situ ya. Tua. Dia masih muda. Oke ya. Dan dipercaya juga dulu itu dipakai dari 7 turunan Prabu Siliwangi. Tapi kalau udah ketemu tanjakan, Kenapa, Pak? berubah lagi nggak? Itu mungkin ya bisa jadi. Turunan. Atau mungkin keliling kebun raya 1 juga ya. Udah. Lo makan apa? Nah, kalau ke arah kiri yaitu ke Taman Asri tadi ya, Bapak Ibu. Oh, iya, Balik oke. lagi atau ke resto ya. Ini kita juga di samping kanan yang tadi area Palem, Palmai. Ada burung nih. Nah, itu contoh palem merah Bapak Ibu ya. Palem hias dia juga termasuknya. Oke, buat teman-teman yang mau datang ke Kebun Raya Bogor, silahkan. Sudah dibuka untuk umum. Lihat, ada yang bimbing. Untuk hewannya terdapat hewan apa aja? Nah, kalau untuk hewannya di sini ya paling kayak semacam Jangan biawak lupa aja bawa yang paling surat sering. Oh, biawak. Nah, Guys, bisa di tempat taman akuatik gini nih, di air-air di yang lembab tempatnya. Ular juga kadang ada, cuma yang nggak sering terlihat. Banyak kan di area bambu. Gitu. Nah, ini taman akuatik ya, Bapak Ibu samping kiri bawah. Koleksi dari tanaman air. Contohnya ada pisang air, talas air, eceng gondok, papirus. Ya. Ya, bentar, Bapak Ibu. tuh. Ada rombongan pade nih. Ya, ini mau keluar ya, Bapak Ibu, Oh, mau pade keluar ya. Tuh, Pak Rombongan Jokowi. pade mau keluar. Ada pade. Yang bener ya, ngurus negara. Oke. Dan juga Taman Meksiko yang masih ditutup ya, Bapak Ibu. Tepat ada di bagian samping kiri di dalam sana. Kalau di kanan di sini ada koleksi dari tanaman paku. Ini contohnya pakis. Ini pakis raksasa jenisnya ya, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dibuat untuk sayur ya kalau ini. Karena besar raksasa. Sedangkan kalau untuk di bagian kanan juga di sini ada pohon eucalyptus alba, Bapak Ibu. Ini pohon kayu putih ya, Bapak Ibu. Ini pohonnya samping kanan. Oh, kayu putih. Ini biasanya dijadikan untuk minyak kayu putih. Iya, Itu diambil dari daunnya, bukan dari batang pohon ataupun bukan dari kulitnya. Melainkan dari daun ya, Bapak Ibu. Yang disuling kembali atau yang diserap kembali airnya. Oke, baik di bagian samping kiri atas, di sini ada pohon raja yang asal dari Kalimantan, Bapak Ibu. Ya, dia memiliki akar menjalar atau memanjang.
Fungsi akar yang memanjang ini untuk menopang pohon yang tingginya bisa mencapai 80 meter Wow. ya di tempat aslinya. Tinggi, Kak. Kalau di sini kurang lebih di 40 atau bahkan sampai 50 meter, itu pun sudah cukup tinggi ya Bapak Ibu. Sampai kiri juga itu ada gedung Sambrama. Wah. Ya, Masuk. itu masuk. Sampai Ya, kita masih lanjut ya Bapak Ibu. Masih lanjut. Masih lanjut ke arah istana. Nah, ini samping kanan. Di sini ada monumen, namanya Monumen Lady Raffles, yang didirikan untuk mengenang istri dari Thomas Raffles meninggal akibat terkena wabah malaria. Ya, meninggal tepat di tahun 1814, Bapak Ibu. Ya, 3 tahun sebelum kebun raya